Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Tanson Sijabat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan Google Classroom bagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke Google Classroom, kita harus terlebih dahulu login dari Gmail kita. Nah, sini saya login Gmail saya. Kemudian saya masukkan password. Nah, saya masukkan password ya. Setelah saya masukkan password, kita sambil menunggu ini masuk, kita buka di Classroom Google kita. Kita klik classroomgoogle.com atau kita ketik classroomgoogle.com. Setelah kita masuk, ini sudah masuk emailnya ya. Setelah kita masuk, maka kita klik tanda tambah di sini, tanda plus di sini. Kita buat kelas, bukan gabung kelas. Karena kalau gabung kelas itu untuk siswa-siswi nanti. Nah, kita buat kelas, kemudian kita klik di sini, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita mau buat kelas nih. Nama kelas itu mengenai nama materi yang kita ajarkan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini materi persamaan garis singgung. Di sini 11 SMA. Tetapi beda halnya untuk mata pelajaran jurusan. Contoh geografi. Nah, mata pelajarannya bisa 10 IIS atau 10 IIS. Atau mata pelajaran eksak, kimia atau fisika atau biologi itu 11 IPA atau 11 MIA atau 10 MIA. Nah, kalau untuk berlaku seluruhnya untuk tiap jenjang, kita pakai kelas 11 SMA. Nah, saya ada juga ini matematika minat, tapi saya buat di sini ruangnya 11 MIA. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, kita masukkan di sini, kita buat persamaan garis singgung turunan. Semester genap, ini mata pelajaran kita, dan ruang 11 SMA. Nah, ini bisa kita scroll down atau scroll up. Oke. Nah, di sini kode kelas. Dapat kita perhatikan Bapak Ibu, kode kelas di sini yang akan digunakan oleh anak-anak. Nah, ini bisa kita copy. Gitu. Oke. Kode kelas ini yang akan digunakan oleh anak-anak. Nanti saya akan perlihatkan, saya di sini buka dua browser, satu lagi browser yaitu menggunakan Mozilla. Saya anggap satu lagi email saya itu sebagai siswa. Oke. Nah, di sini saya mau masukkan. Nah, saya masukkan di sini, saya buat tugas kelas. Setelah saya buat tugas kelas tadi, ini saya buat tugas kelas. Nah, kita buat tugas kelas, kita klik tanda buat. Nah, setelah di sini ada beberapa pilihan nih, ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali ke postingan atau balik lagi ya. Nah, kita ingin menyampaikan materi nih, kita klik materi, kita ketik judul materinya, materi yang mau kita ajarkan. Tentu materi yang saya ajarkan adalah garis singgung. Saya buat di sini bahan materi ya. Nah, di sini modul. Saya buat boleh modul, boleh diisi, boleh tidak. Nah, di sini kita ingin menambahkan. Nah, kita ingin menambahkan file atau yang sudah ada di Google Drive. Bisa kita masukkan di Google Drive atau jika sudah ada Google Drive-nya ya, bisa kita masukkan di Google Drive. Kira-kira ada berapa? Nah, atau bisa ketika kita tidak ada di upload di Google Drive, kita bisa masukkan ke file yang ada di laptop atau komputer kita. Kita pilih dari perangkat. Kemudian saya masukkan di sini bahan ajar. Nah, ini modulnya. Saya klik. Kemudian kita upload. Maka kita lihat hasilnya sudah di-upload ya. Nah, kemudian di sini sisi pentingnya kita posting. Nah, kita posting nih. Kita posting. Maka kita tunggu, maka dia akan sampai di sini. Nah, kira-kira paham ya Bapak Ibu? Kemudian kita bisa menambahkan materi kemudian atau tugas atau materi lagi, yaitu mengenai video pembahasannya. Saya buat di sini video materi. Misalnya. Nah, kita bisa menambahkan video pembahasannya berupa link dari YouTube kita. Atau kita bisa menambahkan file atau yang setelah kita rekam. File video yang telah kita rekam. Kemudian bisa kita pilih dari perangkat kita. Nah, contohnya saya buat seperti ini.
Kalau di sini kan ada video yang saya rekam gitu. Kita tinggal open, tinggal kemudian kita upload. Nah, di sini saya mau mengambil video yang dari channel kita misalnya. Kita mau ambil dari channel kita. Itu kalau dari file ya. Saya mau ambil dari channel kita. Nah, dari YouTube. Sebelum kita masuk ke sini, kita buka dulu YouTube kita. Nah, di sini kita bisa ambil ini. Kita copy yang ini. Nah, kita copy. Kemudian kita masuk ke tugas kelas tadi. Kita pastikan ke sini. Kemudian kita search. Nah, ini yang muncul. Kita masukkan, kita tambahkan. Maka kita posting nih. Nah, kita posting. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk membuat tugas kelas bagaimana, Pak? Nah, untuk tugasnya kita masukkan di sini. Tugas. Nah, saya masukkan tugasnya. Kita buat sini. Tugas sama atau 01 dari tanggal 29 2020. Bisa kita buat seperti ini. Nah, tugasnya yang mana? Kita bisa tambahkan. Itu kira baik file yang ada di Google Drive atau file yang ada di laptop atau komputer kita. Kita bisa pilih. Dari sini kita bisa masukkan latihan. Kita upload. Nah, kemudian kita tugaskan. Tetap kita tugaskan ya. Nah, inilah modul yang akan dibahas anak-anak terbitan tanggal, kita bisa lihat deskripsi, tanggal 29 Maret. Nah, untuk kembali, kita kembali. Nah, inilah tugas kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini, maka kita ingin menunjukkan jika kita sebagai siswa apa sih yang nampak gitu. Maka saya buat di sini, saya sebagai siswa di browser Mozilla ini, saya masukkan. Nah, kita klik Classroom Google. Ini ya. classroomgoogle.com. Kita masuk. Di sini join class atau gabung kelas. Kalau kita sebagai guru, kita create class atau kita buat kelas. Saya buat di sini ya. Saya buat di sini lagi, kalau buat untuk pertemuan selanjutnya kita buat kelas lagi. Untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini pertemuan pertama kita buat kelasnya ini tadi. Nah, yang ini, nah kita klik di tugas kelas. Inilah yang hasilnya tadi. Nah, kita bisa lihat materi. Anak-anak pun bisa melihat. Nah, kemudian kita sebagai siswa nih, kita gabung ke kelas. Nah, gabung kelas, kita diminta kode kelas. Kode kelas inilah yang akan kita bagikan kepada anak-anak yang di sini. Kode kelas ini. Nah, kita akan bisa bagikan kepada anak-anak kode kelas yang ada di sini. Nah, saya copy nih. Maka saya sebagai siswa memasukkan kode kelasnya, akan bergabung kelasnya. Nah, inilah yang tampak pada anak-anak. Nah, lalu bagaimana tugasnya? Mana yang tampak? Nah, di sini tugas kelas yang ada. Kita bisa lihat. Nah, ini materi yang ajar pada kelas kode tadi. Nah, kira-kira paham ya Bapak Ibu? Nah, ini bisa dilihat anak-anak nih. Ini kita sebagai siswa nih sekarang. Bisa dilihat kepada kita. Nah, materi ajar, video pembahasan atau penjelasan materi saya buat deskripsinya, bisa kita lihat seperti ini. Atau bisa tidak melalui channel YouTube juga tadi bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tugasnya bisa kita lihat di sini. Ditugaskan kepada anak-anak. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat anak-anak yang aktif? Kita melihat anak-anak yang aktif di sini. Kita kembali ke kita sebagai guru di Google Chrome ya, karena di sini kita sudah sebagai guru. Kita bisa lihat anak-anak yang aktif. Nah, sini anak-anak yang aktif kepada kita. Nah, ini bisa juga sebagai penyusun untuk daftar hadir Bapak Ibu. Nah, kira paham ya Bapak Ibu? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.